Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, tumpahkan air mata, nggak masalah. Bu Darni kalau mau nangis dihempaskan saja Bu Darni, nggak apa-apa kok, nangis nggak sepuasnya nggak apa-apa. Iyalah ya. Aku nggak mau ganggu loh. Karena tangisan air mata kita itu suatu kebahagiaan. Kalau di sorga menangis malahan berkurang penghuni surga. Nggak masalah. Saya Septiani, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pontianak 15 September 2001, warga negara Indonesia, agama Katolik, Agama asal Katolik. ya, alamatnya Jalan Ayani 2, Perumahan Cempaka Mas, Gang Prabaya nomor 6, Kelurahan Teluk Kapuas, Kecamatan Sungaraya. Pada hari ini, Kamis tanggal 26 Oktober 2023, saya menyatakan masuk agama Islam atas dasar keyakinan dan kesadaran sendiri dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Untuk tanda kebenaran pengakuan masuk agama Islam, saya membutuhkan tanda tangan saya di hadapan para saksi yang juga turut membubuhkan tanda tangannya. Semoga Allah memberikan ampunan atas dosa saya sebelum memeluk agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Pontianak 26 Oktober 2023 yang membuat pernyataan Septiani. Yang menerima pernyataan Muhammad Dhani. Saksi-saksi Dimas Rinaldi dan Muhammad Fansurullah mengetahui kepala kantor M. Dhani. Ya, alhamdulillah sekarang saudara sudah menjadi agama Islam, ya. Namun apa yang diperintahkan dan dilarang di dalam ajaran Islam kamu taati. Apa yang diperintahkan kamu laksanakan, apa yang dilarang kamu jauhi. Kebetulan kamu juga makan babi kan. Ya, mudah-mudahan itu kita doakan ya Bapak Ibu kita, supaya saudari kita ini yang baru memeluk agama Islam yang bernama Septiani ini sekali lagi mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita sama-sama mendoakan untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali walikal karimi wa amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu mensyukuri atas nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Allahumma ya Allah, tetapkanlah iman kami ya Allah, khususnya kepada saudara kami yang baru memeluk agama Islam ini ya Allah, yaitu saudari Septiani ini ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah anugerahmu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah bimbinganmu ya Allah kepada saudara kami yang baru memeluk agama Islam ini ya Allah, agar beliau masih teguh kepada pendiriannya ya Allah, supaya imannya makin kuat ya Allah. Allahumma ya Allah, tsabbit qulubana ya Allah, tetapkanlah iman kami di dalam kebenaran-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu-lah kami memohon petunjuk-Mu ya Allah. Hanya kepadamu-lah kami memohon hidayah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami juga orang-orang yang selalu mensyukuri atas nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Ya Allahumma ya Allah, berikanlah kebahagiaan kami hidup di dunia ini ya Allah.
dan kebahagiaan kami hidup di akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma Allahumma sholli alaihi. Amin, amin, Allahumma amin. Amin, 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 amin. Ini sudah selesai ya. Amin, amin. Sekarang sudah boleh, diskusinya udah boleh. Tunggu bentar, Rantai. Belum. Bang, go, Jul. Dulu bro, santai dulu. Bang Jul, Agak diam dulu Bang Tai, soal ada suara musik tempat Bang Tai, kasihan nanti yang rekam. Ya, silakan. Anda nangis sepuas-puas enggak apa-apa. Jul, di tempat Bang Juma lagi mati lampu, Jul. Iya tahu, ada di WhatsApp sama Bang Juma. Iya. Ya, tumpahkan air mata enggak masalah. Bu Darni kalau mau nangis dihempaskan saja Bu Darni, nggak apa-apa kok, nangis nggak sepuasnya nggak apa-apa. Iyalah ya. Aku nggak mau ganggu loh. Karena tangisan air mata kita itu suatu kebahagiaan. Kalau di sorga menangis malahan berkurang penghuni surga. Kebahagiaan. Enggak masalah. Ya. Persaingan ya Bu ya, Bu Darni, Iyalah. persaingan ya, supaya Iya. tambah kurang saingan ya. Iya. Kalau perlu tabrak aja semua orang Bu Darni, biar makin berkurang jumlah saingan Bu Kan Darni. menjadi Islam. Enggak boleh gitu. Hapus. Tapi memang gitu Bu Darni, waktu itu ada teman Bu Darni juga, si Chandra Ginting ya, dia bilang, oh kalau saya malah senang makin dikit saingan saya masuk surga, karena surga mereka punya kuota. Dia bilang surga kami ada kuota, jadi jangan banyak-banyak yang masuk. Kenapa dua yang ngomong? Siapanya yang ngomong? Enggak ada. Pak Dhani masih Jadi ngomong. kalau beliau ini Siapa yang ngomong ini? setelah Pak Dhani kan pakai headset, jadi boleh dong kita ngomong. terhapuskan. Ya, Ya udah aku mute dulu Pak Dhani. Oke lah kita ngomong. Jadi Bu Darni, itu si Chandra Ginting bilang memang harus gitu. Makin dikit orang masuk surga makin bagus, supaya saingan dia nggak banyak gitu. Karena kuotanya terbatas gitu. Sama kayak orang Bukan. masuk PNS ada kuotanya. Bukan. Dokter, kata Tuhan Yesus, akhir zaman semakin banyak orang yang murtad. Jadi maksudnya siapa itu? Supaya jangan awak ikut di dalamnya, awak nggak menggenapinya. Biarkanlah mereka-mereka yang murtad. Jadi awak jadi lempeng jalannya gitu loh. Oh, Tapi bukan kalau karena boleh, takut saingan. bukan. Kalau boleh, ya jangan murtad. Tapi Yesus sudah menubuatkan akhir zaman akan banyak yang murtad katanya. Jangan aku menggenapinya. Tapi menurut Murtad itu apa, orang-orang Bu ini, orang-orang Wanes, kalian ini semua masuk neraka menurut orang Wanes kemarin diceritain sama Pak Triwira. Nah, betul. Oh, Apa kalian yang benar maksudnya siapa? Kalian yang mana maksudnya? Iya Bu Darni lah yang dibilang, siapa lagi? Ya benar Ya, absen, nggak apa-apa. Yang jelas kita harus kembali kepada perintah-perintah Allah.
Mana seluruh umat yang menuruti perintah Allah, itulah kebenaran. Tetapi kalau umat ya, ada apa? Tidak makan babi, tidak makan ular, tidak makan kuda, itu perintah. Siapa yang bicara itu bising kali ke satu-satu. Yang satu itu biarkan dulu ngomong. Oke, kita dengar Pak Dhani dulu, udah mau selesai dia. Tunggu Pak Dhani udah mau selesai. Habis ini aja. Itu satunya belum disyahadatkan kok Julia, yang Protestan itu. Yang Protestan nanti disuruh kembali besok atau lusa. Cuma saya pesan dengan orang tua tetap Mana si Demian Kuculuk? walaupun orang tuanya nggak setuju nanti ibu ya, misal atau bagaimana, kamu datangi, nggak boleh kamu pisah. Jangan sampai ada kebencian dalam hati kamu kepada orang tua, kepada keluarga, nggak boleh. Itu ajaran Islam, ya. Apalagi di Natal ini datang, ya kan oleh kepada orang tua. Kalau murtad lagi dari Islam dibunuh loh Bu. Yang pertama, saya mohon maaf. Pak Dhani ngomong begitu kan, anaknya sendiri kalau murtad dari Islam dibunuh, dia yang bunuh. Kepada orang tua. Ucapan itu paling penting di situ kepada orang tua. Kenapa kerjanya ngefitnah dan framing ya? Bingung aku. Karena kamu kan asli orang sini kan, orang Kalbar. Jadi beda kalau tadi itu orang Manado. Siapanya yang ngomong ini? Yang mana orangnya? Pak Dhani, Diam lah Bu Dhani, diam Bu Dhani, diam kan kalau ada ngomong. Ya, kita paham kok, kita sama satu daerah. Nah, insyaallah orang tuanya nanti dengan perlahan-lahan nanti bisa Dengarkan dulu ya. Ada apa yang kamu lakukan. Apalagi kamu sering ngasih uang kepada adik-adik membantu ya. Nah, jadi itu aja barangkali, mudah-mudahan sekali lagi, karena bukan ingin kawin ini kan. Pak Dhani. Nantilah kawinnya, urusannya nanti kawinnya. Pak Dhani. Oke, itu aja. Udah. Ya, apa setelah itu Pak Dhani? Permohonan tadi. Tuh Pak Dhani nggak dengar ya? Udah itu aja. Oke, Pak Dhani. terima kasih. Ya nanti jangan lupa Pak Dhani. sholat ya. Nanti kan ada iya. tadi mandi wudhu segala macam. Ya Bu ya. Pak Dhani boleh bertanya ke ibu kan yang mualaf, baru mualaf itu. Pak Dhani. Halo, Pak Dhani gimana? Boleh bertanya ke ibu yang baru mualaf kan? Kayaknya beliau ini ya lebih memilih ke privasi Bang Rantai Perak. Iya, Kalau yang bertanya, kemarin cuman enak. bertanya, pertanyaan-pertanyaan ringan maksudnya. Oh, Pak Rantai Perak kan baru datang. Jadi sebelumnya tadi sudah diverifikasi tentang KTP, identitas diri. Jadi ada dua perempuan di situ ya. Satunya agama Katolik, KTP-nya sudah diperlihatkan tadi. Makanya Pak Dhani itu karena mengeluarkan KTP lalu kena peringatan, diturunkan sebentar lalu dinaikkan lagi. Dan jadi maksud saya begini, saya mau bertanya. Dia kan menemukan, istilahnya kalau dalam Islam dia menemukan kebenaran. Nah, dalam hal ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan imannya yang lama? Iya. Kebenaran apa yang dia dapatkan di imannya yang baru? Kan itu pertanyaan ringan aja kan itu. Gitu. Setuju. Masa nggak- Jadi tolong ibu kalau bisa. Tadi udah diislamkan cuman Kita tunggu ya. Walaupun dia wakil presiden, masa nggak bisa ditanya kayak gitu? Loh, tadi sudah dijelaskan kan oleh yang Tunggu. bersangkutan. Mute dulu semua ya. Jadi masalah bisa nggak bisa bukan aku yang nentuin. Kalau aku sih kasih ruang saja. Ya kan kembali ke orangnya. Ya bukan aku yang nentuin. Pak Dhani monitor. Iya. Tapi tadi dia kan udah jelasin kan Ya, bisa alasan dia masuk Islam kan Tunggu. udah. Ya gimana Pak Dhani? Tadi iya, Pak Dhani monitor, Pak Dhani. Tadi dia Pak tadi Dhani nggak mau monitor. di-live-kan. Iya. Ya, Bisa didengar, Bang Julius? Bisa. ya Pak Dhani Bisa. monitor, Jadi Pak Dhani. tadi beliau nggak mau ya, karena beliau ini pengusaha. Jadi ada anak buah dia yang non Islam, dia nggak mau, bisa dilihat. Ya maksud? Ya, Pak Dhani, kita bertanya tentang bukan pribadi ya, bukan pribadinya kita. Dia kan Lagian masuk apa ke urusannya? bagian- Anggotanya itu macam-macam pecat. Ya, kita mau bertanya Apalagi tentang sebentar tadi kebenaran Jadi apa begini, yang dia kawan. dapat. Bu Darni kejam gitu. kali Bu Darni mau main pecat Apa ini yang Bu dia Darni. pandang kebenaran sehingga dia memilih memindah
pindah keyakinan ya, atau dia Kebenaran memilih Yesus untuk hanya utusan tadi dia bilang. mengganti Rantai Perak. sesembahan. Iya, gitu. Rantai Perak tadi kata sebelumnya udah nanya, kenapa Anda putuskan ke Islam bukan ke yang lain? Karena setelah dia melihat Islam, dia menemukan bahwa masih nyambung dengan keimanan dia yang lama. Di mana keimanan dia yang lama itu kan ada sosok yang bernama Yesus. Dan dari Alkitab sendiri dia udah baca bahwa Yesus hanyalah utusan. Begitu ceritanya. Dokter, Apa? banyak wanita ini meninggalkan Tuhannya demi seorang pria. Ah, itu ada. Iya. Banyak. Banyak Kalau aku nggak mau aku. Tuhannya demi pria Iya. pria yang menampakkan dirinya di dalam mimpi ya, yang berkaki kotor itu banyak itu, Bu. Nah, jangan ke situ, jangan. Tapi jangan ke situ lari. Walaupun kalian bilang seperti itu, kami nggak mau sedih loh. Yang kami sedihkan hukuman untuk kalian selalu banyak mengeluarkan kata-kata penghujatan. Dosa kalian banyak. Kapan kami menghujat? Aku nggak menghujat. Halo, Ya, silakan Pak Dani. Ya, silakan Pak Dani. Jadi tadi beliau sekali lagi saya minta maaf, beliau tidak mau ditampakkan wajahnya. Sebenarnya karena Apa, dia Pak Dani? katanya Pak Dani enggak apa-apa, kita cuma bertanya kebenaran apa yang dia dapatkan. Soalnya bagi kita kan misalnya dia kan dahulunya Kristen. Kita tahu memang menurut kita ya, di Iya, iman tadi udah kita yang dijawab oleh lama Tara. Kamu kebenaran nonton itu video. ada di Kristen. Ya, tunggu. Nah, Ya, biarkan Pak kenapa Dani jawab dia dulu, biar bisa cepat. meninggalkan kebenaran Astagfirullah. ini lalu mualaf? Itu yang ingin. oke lah. Tunggu. Jadi Biar Pak Dani karena ngomong dulu biar cepat. alasan beliau tidak mau dipublikasikan karena beliau ini kan pengusaha. Iyalah. Jadi dia tidak mau ada koneksinya yang juga ada yang non Islam. Itu kan banyak koneksi dia juga. Dia kan pengusaha sampai ke luar negeri loh. Sampai ke Singapura, Kuala Lumpur ya kan. Nah, juga dengan di banyak orang-orang non Islam juga. Maka dia tidak enak katanya wajah dia tampil itu kadang-kadang takut bisa mengganggu usahanya. Nah, itu alasannya. Nah, dia kan pengusaha ini loh, orang-orang kaya dia ini. Nah, itu yang kita harapkan, itu permohonan dia. Makanya kita setujui karena dia meminta itu, maka kita tidak nampilkan wajahnya tadi. Itu aja, tapi pelaksanaan tetap seperti biasa. Nah, kita lakukan. Oke, itu aja alasan saya mau turun ya Bang Yul, saya dah kecapean dari pagi. Oke, makasih Pak Dani. Kawan. Pak Dani, sebelum turun saya bisa bertanya Pak Dani, itu kan di KUA Pak Dani ya, syahadatnya itu ya. Apa tidak kemudian diarahkan ke seksi Bimas Pak Dani? Buat ini dibimbing Pak Dani? Enggak. Itu wewenang KUA, Pak. Oh Bimas iya. Justru orang Bimas itu memintakan kepada KUA. Orang yang datang ke KUA, ke Bimas datang disuruh ke KUA, Pak. Oh gitu ya, iya. Itu wewenangnya KUA. Iya. Oke, Siap. baik Pak Dani ya. Oke, makasih Pak Dani. Turun aja Pak Dani, karena udah capek ya. Dan tadi sudah dijelasin di awal ya. Kan aku nanya dia kenapa memilih Islam. Ya, Rantai Perak, kamu boleh cek nanti videonya kalau ada yang nayangin di YouTube. Aku tanya kenapa Anda memilih Islam bukan ke agama yang lain. Ya karena setelah dia pelajari, Yesus hanyalah utusan gitu. Sedangkan di agama Hindu, Yesus kan nggak ada. Ya, hanya di Islam yang ada Yesus. Dan sesuai dengan apa yang dia baca bahwa Yesus hanyalah utusan. Itu sih jawaban dia tadi, Rantai Perak ya. Aku bantu jawabin. Oke. Ya. Dr. Julius, siapa yang membawa dia ke Islam? Siapa yang bawa? Siapa yang Darmi, bawa? tunggu Bu Darmi. Yang bawa Iya. akalnya Bu Darni, akalnya. Bukan, Akal. maksudnya kan ada pembimbingnya gitu kayak Dr. Julius sering berkata-kata, Enggak. sering Jadi mengapa. sebenarnya Sendiri lah Bu Darni, Belajar atas sendiri kesadaran dia. sendiri. Nggak mungkin, maksudnya Jadi pasti yang- tahu dia berilmu Iya. dari mana, dapat Jadi pelajaran yang dari akalnya sebelumnya mana. bengkok itu kemudian lurus Bu Darni gitu. Bukan, maksudnya tadi gini kan loh. dengar, Bu Dani, sorry. Tadi kan Bu Dani dengar, dia juga sudah membandingkan antara Islam dengan Kristen, kitab-kitabnya dia juga udah bandingkan. Akhirnya dia Iya, ambil sebuah kan keputusan. Pinomat kan dia pernah jangan tanya diputus jawab. dulu lah, Tunggu, belum kelar maksudnya ngomong. kan dia Aduh. pernah tanya jawab sama siapa? Sering dia tanya jawab Nggak gitu ada, Bu. loh. Nggak semua orang gitu. Nggak Aku dulu juga ada, gitu, Bu Darni. Ibu. Aku dulu belajar sendiri. Ya, setelah belajar sendiri, bahkan waktu syahadat itu anggotaku kusuruh temani kan. Anggotaku yang kusuruh temani. Anggotaku yang ketakutan gitu.
Ya, dia ketakutan nanti jadi nggak enakan sama keluargaku kan. Takut juga dimarah-marahin sama keluargaku, apalagi dari nyokap ya. Takut dia dimarahin nyokapku. Sampai dia bilang, "Pak, ini jelas gak Pak? Nanti aku terlibat juga," gitu kan. Dia sampai bilang, "Pak, nanti aku terlibat gak gini?" Aku bilang, ada aja orang orang mau mualaf kok kamu sampai ketakutan gitu. Jadi ya masing-masing punya punya cara sendiri menemukan Berarti hidayahnya. dokter ya, dokter Julius yang apa ya, yang yang kalian sering apa gitu? Enggak. Dia belajar Jujur. sendiri Bu Darni. Dia di sana Julius Bu Darni, belajar saya di sini. sendiri. Cuman aja dia belajar sendiri tadi dia bilang Bu Darni. Iya, entah pernah dia dengar-dengar kayak gini, kita lagi diskusi, baru dia Nggak tahu. pelajari, memperdalam. Kan kalian harus tanya dong, kan kita juga ingin tahu. Iya, santai Dia lah Bu begini Bu Darni. Darni. Sebentar Julius. Begini Bu Darni. Kenapa Julius ini masuk Islam? Dia pernah cerita ke saya, katanya begini. Kenapa saya masuk Islam? Karena saya bingung mendengarkan penjelasan Pak Lamsen Naibahu. Katanya Tuhannya itu ajaib, tidak maha kuasa, tapi tidak maha kuasa, Iya. katanya gitu. Iya sih. Kadang memang kalau di depan ini juga yang naik-naik kemari, kalau nggak berilmu memang sebenarnya awak nggak perlu naik karena nanti bisa mempermalukan yang orang-orang yang awam kali gitu. Iya. Tapi kami terima kasih berkat Bu Darni banyak orang yang menemukan kebenaran ya. Jadi tahu bahwa ternyata membingungkan. Seperti kemarin waktu Enggak Bu lah. Darni sama orang Kristen rame-rame, ingat nggak yang Bu Darni cerita? Yang Bu Darni bilang, "Oh kita kompak dulu, jangan nanti kita dipermalukan di sini." Kan berkat kalian berantem sesama. Ingat. Iya. Berkat kalian berantem sesama kan makin banyak orang bingung. Kata Iya. babi halal, tapi kata Bu Darni babi malah haram. Gimana tuh? Tapi gini Iya. Ustaz, Bang Arif. Jadi ada Ustadz di Kalimantan waktu itu nelpon aku. Dia cerita gini, banyak orang yang tiba-tiba mualaf ya sama dia gitu. Sampai dia bingung, ini ada apa gitu kan. Jadi satu kelompok ini hari ini si A, besok si B. Tapi mereka teman semua gitu kan. Kok bisa? Rupanya mereka bilang gara-gara nonton YouTube HMC, di situ sesama Kristen berantem. Jadi mereka bingung gitu. Ya setelah mereka pelajari benar-benar, mereka makin bingung dan terakhir mereka memutuskan keluar dari Kristen. Cuman terakhir mereka Iya. pikir, waduh, kalau nggak punya agama kacau juga kita. Ya udahlah, jadi Islam lah mereka. Ya jadi mereka Iya. keluar dari Kalau- Kristen gara-gara kalau melihat kalian berantem terus. Iya, menurutku itu memang. Kalau aku aja seorang Kristen, aku sendiri ya melihat di situ di rumah itu Kristen sama Kristen, babi lah kau, anjing lah kau. Oh apa kalau, aduh kayak mana coba kayak gitu ya? Iya. Nggak kompak, Bu, Harusnya, ya. Kayak kemarin, harusnya Bu, ya. gini, bukan harusnya begini. Dia di ruangan tertutup sesama Kristen itu, maunya dia ambil waktu. Jadi mau biar mempersatukan bagaimana cara melawan apologet Islam yang sudah pakar-pakar ini. Ini enggak. Kalau aku aja nonton di sini, brengsek lah manusia-manusia ini kayak gitu juga aku. Untung aku masih kuat. Untung aku tetap Yesus Tuhanku. Itu. Tapi Bu Darni kan Oneness nih, Oneness Advent nih. Enggak. Bu Darni Bukan. Tritunggal. Tritunggal. Dia masih bingung dengan bentuknya dia. Bu Darni Enggak lah. dibidatin itu sama Kok bingung? Oneness. Enggak apa-apa. Yang penting Yesus tidak membidatkan aku. Itu yang sekarang yang penting. Iya. Kalau Bu Darni manusia yang di bidatkan bumi orang. ini Rantai perak Wanes, rantai Enggak. perak Wanes. Bu Darni yang bidatkan orang. Dia bilang yang beribadah hari Minggu itu masuk neraka. bukan, salah Nah, dokter Bu Darni Julius tuh nggak boleh ngomong gitu. provokator. Ayo. Bukan. Ayo, ketahuan. Sesuai, Ayo. tunggu dulu, sesuai dengan firman Tuhan yang dienyahkan itu orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Ya udah, dinyatakan Kehendak masuk Bapa neraka. itu Jadi dinyatakan menuruti kemana? Kalau bukan ke dinyatakan neraka ke neraka lah. kemana? Ya udah. Iya, tunggu dulu. Yang kehendak Bapa yang tidak dilakukan itulah yang dicampakkan ke neraka. Apa itu kehendak Bapa? Itulah hukum-hukumnya yang 10 itu. Iya. Tengok. Mengkuduskan Sabat. Iya, Iya. kan sudah Nah, diperintahkan ya sudah. Tuhan. Islam juga dienyahkan ke neraka, kan nggak melakukan hukum Sabat. Ya di kacamata ibu ya gitu. Cuman yang lucu di kacamata ibu, masa yang Kristen lain ibu enyahkan juga. Bukan aku yang mengenyahkan loh, Elohim itu, Yesus nanti yang mengenyahkan. Berarti kalian aja dulu buka dulu otak kalian itu. Yesus mengenyahkan orang-orang yang tidak melakukan kehendak. Siapa dia? Mungkinkah dia seorang manusia atau utusan bisa mengenyahkan manusia? Berarti kan dia Tuhan. Bu Dani, Kalian tadi kan kayak mana? aku baru nonton ya. Satpam sekarang lebih ngeri daripada pemilik loh. Itu Satpam Taman Mini lagi viral tuh gara-gara ibu-ibu Bukan. dimaki-maki sama dia. Jadi kadang-kadang Satpam itu lebih ganas daripada pemilik rumah. Itu biasa tuh, Bu.
Beda Sering itu. kita Ini lihat ya. ini penguasa loh alam semesta. Iya Bu, Ibu coba lihat sering tuh pembantu ngusir-ngusir tamu gitu kan. Beda, Sok-sok beda. tegas dia, biasa Ih, itu Bu. Enggak. Jangan samakan pembantu itu berserta dengan Yesus. Hah? Enggak ada yang nyamakan. Bayangkan. Aku nggak samakan Bu. Aku cuma Udah bilang melawak-lawak zaman aja sekarang, ini. iya, aku bilang zaman sekarang banyak pembantu itu malah lebih ngeri daripada pemiliknya gitu. Sering gitu. Enggak lah. Coba tanya Aku Rantai Perak. aku Saya mau aku tanya diam ya. dulu. Oke. Nah, saya mau diam tanya dulu. dulu, kenapa di Budarni Islam diam yang dulu. difokuskan makanan haram kok hanya cuma babi? Soalnya Coba, makanan coba. haram yang diikuti oleh Ibu Darmi itu makanan haram menurut hukum Taurat banyak sekali. Banyak, Tapi kenapa iya. Islam Aturan hanya yang mengharamkan ditetapkan. babi? Iya, aturan Nah, yang tunggu ditetapkan dengar dulu sedikit lagi dengar dulu. Oke lah. Jadi kalau di dalam Alkitab ada oknum yang trauma dengan babi dan salib. Karena ada kejadian di Gerasa itu. Setan-setan itu dimasukkan ke babi-babi dan babi-babi itu terjun ke danau, mati Dan- semua. Iya. Nah, setan juga dikalahkan oleh salib. Makanya kita curiga kenapa ada oknum yang sangat alergi dengan babi dan salib. Dan kenapa hanya babi itu fokusnya? Karena makanan haram itu banyak sekali. Boleh Banyak. kalian tanya kepada Ibu Darmi, itu makanan haram apa semua? Yang kujelaskan ya. Putus. Enggak, bagus Sebentar Jadi nih, gini, aku sebentar. mau bilang ya. Sebentar. Jadi ada kesimpulan bagus nih dari Rantai Perak. Jadi selain babi, ya, babi juga ternyata dikalahkan oleh salib. Jadi senasib dia sama Yesus. Yesus mati di kayu salib, babi dikalahkan oleh salib. Mantap ya. Nah, terus itu jawabannya simpel karena memang aturan yang diberikan kepada Bani Ishak dan Ismail itu beda. Oke, silakan Alayubi. Aku nggak boleh ngomong terlalu Baik, banyak ya. Aku ini- udah kena pelanggaran soalnya. Dengar dulu Ibu Iya, iya, Darmi, iya. dengar dulu makanan haram Dengerin apa dulu, semua. Rantai Dan Perak, dengerin pertanyaannya, dulu, dengerin dulu. kenapa? Tapi aku Dengerin salut dulu, sama Rantai Rantai Perak. Dulu dia Kenapa masih gagap di sama kayak Demian. Sekarang udah ajaran nggak gagap. kalian itu, kenapa di ajaran kalian itu fokusnya cuman ke babi? Karena setan-setan kan, ribuan setan itu kan trauma dengan babi. Waktu Yesus memasukkan mereka ke babi dan babi itu terjun semua ke danau, mati semua danau. Jadi kenapa Rantai penekanannya hanya babi? Iya, itu Rantai Perak. Kayaknya Aku mau Islam nanya. ini trauma sekali dengan babi. Enggak, aku cuma nanya Rantai Perak. Itu babi-babi yang terjun itu nasibnya gimana tuh bangkainya tuh? Apakah mengotori Ya mati Danau semua, Galilea nggak? mati Enggak, semua. Enggak, aku nggak Mati nanya semua, matinya. dia nak bangkit. Iya. Nah, dia nak bangkit seperti Muhammad nak pernah bangkit. Jadi gini, Rantai Perak Membusuk semua mereka. Oh, jadi Mereka membusuk semua di danau jadi seperti bangkai Muhammad yang jadi mati bangkai nak ya. bangkit. Iya, jadi bangkai di danau Iya, dan kalau Yesus mengotori kan danau bangkit. ya. Tunggu, mengotori danau itulah ya. Itu artinya kejahatan nggak mengotori danau? Tidak. Begini. Dia kan babi-babi itu terjun ke danau, ya kan? Iya, gara-gara Lalu mereka mati membusuk karena mereka nak bangkit kan. Iya. Jadi sama seperti Muhammad yang mati nak bangkit. Kalau Yesus Oke. kan bangkit, Oke. dagingnya tidak mengalami pembusukan. Oh, Tapi iya. Muhammad Jadi kan aku mau dagingnya bilang gini. mengalami pembusukan. Ya, gitu. jadi kalau nabi ya mati itu wajar. Ya, nabi manusia itu mati wajar. Tapi kalau Setuju. Tuhan mati, ya Tuhan Ini mati sudah itu kurang ajar. penghujatan ini, Jul. Ini sudah Ya. penghujatan yang tidak Nggak, kalau tidak berdasar kalau ini, Jul. Tuhan mati itu kurang ajar. Ada Tuhan yang mati. Nggak Mati apa-apa. guys. Aduh, aneh Tuhan masih mati, waras. guys. Oke. Jadi Tuhannya siapa yang matikan ini perlu dipertanyakan juga. Iya begini, Oke, Jul. mungkin Begini, silakan Jul. yang lain. Aku udah kena peringatan Ya. jadi aku harus diam. Aku dikit. Aneh cuma tanya, Aduh. siapa tuh Si- orang yang berani kurang ajar nyambut nyawa Tuhan? Itu aja dah, Jul. Kalau kata Yusuf Manubulu, iblis, setan Nah, katanya. coba fokus ke tadi dulu. Kenapa cuman babi yang di kita sepertinya enggak, alergi enggak, sekali dengan yang satu ini. Ada apa enggak sebenarnya dengan fokus yang ke satu situ, ini? enggak fokus ke situ sebetulnya. Lah, pertanyaan ya. saya dari awal itu kenapa kalian sepertinya alergi juga bersinggungan Gini, dengan gini, trauma kalian gini, mengenai Rantai satu Perak. hewan ini. Karena Jul, kita Rantai tahu kan Perak cerita sudah mulai Alkitab. Saya kan ada sudah ini ya, ceritakan ada kan. peningkatan ya, Jul ya. Iya, Oh udah iya, nggak gagap. jauh. Dulu gagap, sekarang Iya. udah nggak gagap. Iya dulu gagap. Nah, karena saya sekarang mulai belajar membandingkan, yang melakukan mirroring. Seperti ini contohnya. Sama kayak orang Yahudi gitu. Kenapa? Kenapa ada oknum, kita tahu kan oknum yang ketakutan dengan apa kan, trauma dengan B2 ini kan. Nah, waktu itu legion banyak sekali, ribuan namanya. Bukan trauma, ribuan diharamkan, mereka. Ribuan kata Bu itu Darni. dimasukkan Kata Bu Darni ke itu dalam B2, diharamkan. lalu Rantai diceburkan Perak. ke dalam danau. Hey. Makanya Kata Bu Darni oknum diharamkan ribuan loh, ini, kata yang Bu Darni. legion ini, nah mereka itu trauma dengan yang satu ini.
Makanya saya curiga kenapa hanya dia yang diharamkan, yang lain-lain enggak. Di mana dikatakan trauma rantai perak? Wah jelas lah di dalam situ dia asumsi, jadi B2 kalau lalu di sini pakai dalil terjun lah. ke dalam danau Biar nggak tambah lalu semua lenyap itu. semua di dalam danau itu. Jelas Iya, mereka pakai dalil trauma lah. Ayo, pakai dalil, Melihat dalil, itu biar mereka nggak ingat tambah kejadian yang lalu. Wah, yang lalu kita dimasukkan di situ lalu diterjunkan ke danau. pakai dalil lah rantai perak. Begitu. Di mana dikatakan trauma? Dalil mana dalil? Ada dalilnya di Alkitab. Di Saya nggak mana bawa dalilnya Alkitab ini. trauma? Silakan. Oh, enggak bawa Ada di dalil. Alkitab. Oh, lupa. Iya. Ya bilang aja lupa gitu. Bukan Bilang ada aja jelas, letter Boleh luck jelas gantian lupa. Ya sekali. bilang aja nggak hafal. Ini setan-setan kan ada legion kan. Rantai perak Ya. yang disimpan di Tunggu laci. dulu, ini Diam, kok diam, ngomong diam, terus rantai perak. Jadi gini. Ya, kalau bicara trauma itu ketakutan. Ketakutan yang berlebihan. Contoh, rantai perak misalnya ketakutan ketemu dengan Bang Zuma gitu kan. Kalau satu frame langsung kabur. Itu namanya ada trauma. Tapi umat muslim kalau ketemu babi, ya biasa aja gitu. Kita bahkan sering ya, lagi di pasar atau di mana ketemu babi, apalagi orang-orang yang tinggal di Medan ya, sangat sering gitu. Jadi nggak ada yang trauma di sini. Kalau kamu kan cuman bisa Nah, bersyukur kalau memframing. kalian tidak trauma, karena Iya. ajaran kalian sepertinya trauma sekali dengan Enggak, itu B2 perintah. ini. Kalau kita Perintah melihat sama trauma. merujuk Tunggu, merujuk Rantai Perak, boleh 600 ngomong tahun kemudian, rantai perak boleh ngomong nggak? ya silakan. Ya, jadi kalau bicara trauma, silakan cek KBBI, artinya ketakutan ya. Kalau kita enggak, itu yang pertama. Terus yang kedua, Allah suruh kami apa, yaitu yang kami kerjakan. Karena kami bukan orang yang suka melawan perintah Allah. Kami bukan umat yang kerjanya disuruh A, yang dikerjakan malah B, yang dikerjakan malah C. Bahkan mempertanyakan kepada Allah, kenapa kamu suruh itu? Kami nggak mau, kami mau batalkan. Ya, bahkan nabi-nabinya juga dibunuh. Jadi, ya saya harus katakan bahwa orang-orang seperti rantai perak dan teman-teman ini punya semangat yang sama dengan orang-orang Farisi yang kerjanya komplain terus. Itu terbukti. Terus tadi rantai perak sudah katakan ya bahwa mayat dari babi tersebut membusuk di danau dan mencemari danau tersebut. Untunglah zaman dulu belum ada ya Greenpeace. Kalau enggak itu mungkin bisa masuk pengadilan itu. Bisa dituntut karena mencemarkan danau yang pertama. Yang kedua, itu sudah menyakiti binatang tersebut ya. Kasihan babi ya ribuan dibunuh, bayangkan. Dimatikan dengan cara ditenggelamkan. Itu udah kejahatan yang sangat besar loh. Kalau hidup di zaman yang ada Greenpeace, wah itu benar-benar dosa yang ya kalau dibilang tidak ada dosa artinya Oke. rantai perak sudah mengakui ya bahwa ada dosa yang dilakukan. Oke, kita mirroring ya. Oke, sekarang kita mirroring dari saya ya. Sekarang dari saya kita mirroring ya. Tunggu, jangan kemana-mana dulu. Sekarang kita mirroring ya. Dingin kan gitu kan. Iya, kita mirroring dulu sekarang. Nah, apa yang dilakukan oleh Islam di abad pertama? Mereka mengambil tokoh-tokoh orang Ibrani, ya kan, lalu membuat cerita yang dibuat jadi berbeda. Nah, sebenarnya ini dia sudah apa namanya kalau sekarang itu namanya? Apa namanya itu? Kalau mengambil apa orang lain, karya orang lain lalu dijadikan karyanya sendiri. Nah, sebenarnya Muhammad juga kena dengan ini. Kalau begitu memang kalau itu diberlakukan untuk sekarang, dengar dulu. Dengar dulu, kalau itu dilakukan untuk sekarang, berarti memang buku ini memang tidak diizinkan untuk berbeda. Karena namanya plagiat. Coba dengar, plagiat. Nah, dengar di bawah plagiat. Artinya kalau zaman sekarang buku itu seharusnya dilarang beredar karena itu hasil plagiat dan sedikit dirubah-rubah begitu, ya kan? Harusnya kalau ikut zaman sekarang buku itu nggak boleh beredar karena itu hasil dari plagiat dan dirubah-rubah sedikit, ya kan? Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Islam itu satu esensi, bukan Yahudi kemudian menyembah manusia, bukan. Makanya ajarannya itu kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Apa yang sebelumnya kalau- haram kemudian Satu Enggak sama. esensi. Tunggu dulu. Enggak sama Tuhannya Yahudi dengan Islam loh. Kalau Tuhan Dengan Yahudi Kristen namanya yang enggak sama. tunggu dulu. Tuhan Tuhannya Yahudi orang namanya Yahudi itu Elohim. Tuhan Islam namanya SWT. Yahudi belum memperkenalkan, belum Kenapa kalian kalau ngomong semua? Iya, tunggulah. Kau ngomong terus dari Aku tadi. dulu, Julius, Kenapa aku dulu. kalian kalau ngomong takut semua? Takut orang-orang mendengar kebenaran. Tunggu, aku bingung ya. Yang mana? Orang Tunggu, Yahudi tunggu. tidak nyembah manusia kok.
Iya, ini tolong ya ganti-gantian ngomong. Jadi ini semua aku tegur ya. Jangan kerja kita tuh ngomong itu seperti orang yang lagi ribut di pasar. Ya bagi teman-teman yang noise agak didiamin. Iya. Oke, siapa Tunggu dulu? satu-satu. Aku dulu. Aku dulu ya. Oke. Selesai Bu Darni kasih si Alayubi ya. Oke. Satu, beranikah umat Islam menukar Allah SWT menjadi Elohim seperti Allahnya Yahudi? Titik. Itu aja. Simple. Kalau memang serupa Allah kalian, beranikah kalian menukarkan Allah itu menjadi Elohim di dalam Al-Quran? Sudah? Oke, silakan Saya ngomong ya. Baik. Orang Islam tidak pernah mengklaim bahwa Tuhannya orang Islam itu sama dengan orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi. Tapi rabi-rabi Yahudi itu mengakui, ya, Rabi Sa'dia Gaon itu mengakui bahwa YHWH atau Hashem itu adalah Allah. Itu bukan orang Islam yang mengakui, orang Yahudi yang mengakui bahwa Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam itu adalah satu Tuhan yang sama. Lalu bagaimana dengan Kristen? Bedalah. Tuhannya orang Yahudi itu tidak pernah menjadi manusia, ya, bukan manusia, tidak pernah mati, ya. Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Islam sama, tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah mati. Lalu kalau dibandingkan dengan Tuhannya umat Kristen, lainlah, manusia, pernah dikatakan mati di kayu salib, ya kan, dilahirkan. Jadi beda antara Yahudi dengan Islam. Ini konsepnya sama gitu loh. Yang beda ya Kristen, beda sendiri. Nggak tahu Kristen ini konsepnya dari mana, nggak tahu saya. Lanjut. Nambahin dikit ya, jadi jelas ya, tidak ada satupun narasi di Perjanjian Lama atau Kitab Tanah dan para nabi-nabi mengatakan bahwasanya Tuhan itu datang untuk mati menebus dosa. Itu nggak ada itu konsep seperti itu dalam Judaisme itu. Saya nggak tahu ini konsep pagan yang muncul dari mana, tapi itu yang pasti dalam Anda boleh cari di Perjanjian Lama tidak ada satupun narasi yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu datang untuk mati menebus dosa. Lanjut. Ya, coba dijelaskan itu kenapa kitabnya orang Yahudi kok dicolong ya? Kalau Bang Zuma bilang Spanyol. Ya, silakan. Oke, begini ya, kitab orang Yahudi itu yang dikatakan orang Yahudi sebenarnya seluruh kitab Alkitab itu orang Yahudi. Karena Tuhan Yesus bilang keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan Perjanjian Baru 27 kitab rasul-rasul itu 8.000 ayat itu ketika mereka berbicara kebenaran, rujukan mereka kepada 39 kitab Perjanjian Lama, kitab nabi-nabi. Jadi semua itu dibuat satu kitab yang kita namakan sekarang Alkitab. Jadi para rasul nak membuat ajaran baru, tetapi mengkonfirmasi janji keselamatan yang disampaikan oleh semua nabi, 29 kitab para nabi, telah terlaksana di abad pertama, kedatangan Mesias yang pertama. Berbeda dengan Islam. Islam mengambil tokoh-tokohnya lalu membuat cerita yang berbeda dan bertentangan. Dari mana kita tahu itu bertentangan? Misalnya, hal kekejian di hadapan Tuhan diwajibkan untuk dilakukan di dalam Islam. Sapi betina 230. Apa yang dilakukan di situ? Kita bandingkan dengan Ulangan 24. Di situ justru Muhammad memerintahkan, mewajibkan Muslim melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Di mana menurut Nabi Musa, kekejian itu dosanya sangat besar. Bahkan mendatangkan dosa atas negeri, bukan cuma dosa atas dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Muhammad diutus oleh Tuhannya Nabi Musa? Gitu. Kekejian yang mana tuh yang dimaksud Altai Pera? Coba diperjelas. Al-Baqarah 230, kamu tahu isinya apa? Dibaca. Lalu coba. kamu lihat Al-Baqarah 230, orang yang sudah bercerai, kalau dia mau rujuk kembali, si perempuan harus ditiduri dulu oleh laki-laki lain. Sementara hal itu di dalam Ulangan 24 adalah kekejian di hadapan Tuhan. Tidak boleh orang yang sudah diceraikan. Cerai yang keberapa itu?
cerai pertama, kok cerai keberapa? Nah, ini dia. Ini orang penipu nih, Dengar. Jangan di framing sudah lah, mulai kan jangan dia. memframing. Dengar. penipu. Nah, ini Ini karena orang kepanasan, Orang ini karena penipu. kepanasan, karena kepanasan. Nah, coba lihat, mulai kepanasan Ini kan? orang yang Coba, mencomot-comot Anda tanya. ayat. Kenapa Penipu kalian nih. kepanasan? Datanya Saya Bogor tanya, itu kenapa di kalian pasar kepanasan? 230 Silakan itu baca dalil, tapi jangan Menceraikan itu ya sekali. Jangan retering kemana-mana. Diam dulu semua ya, ini jangan lebar, ini giliran siapa ngomong ya. Nggak apa-apa kalau rantai perak memang suka menipu ya, tinggal direkam, diviralkan, nggak usah dibanyak bacotin ya. Kalau memang dia banyak menipu itu kan bisa kena delik aduan ya, udah jelas-jelas memberitakan berita bohong, fitnah, itu bisa kena. Udah biar aja gitu. Kalau memang seperti itu, biarkan orang-orang Kristen yang menilai gitu, apakah kalian mau agama kalian diwakili oleh orang yang suka menipu dan memfitnah. Silakan ya, nggak ada masalah. Daripada kita cuman bacot-bacot doang, cuman istilahnya cuman wah nggak mau abu gitu, tapi nggak ada actionnya ya, mohon maaf. Oke, ini siapa yang ngomong? Silakan. Ya, ini bukan direkod, ini sudah di live kan di YouTube ya. Ya silakan Bang Alayubi. Saja Ya. di ketuhanan, karena sudah jelas beda kok. Tuhan dalam perjanjian baru dengan Tuhan dalam perjanjian lama itu jelas beda gitu loh, karena nggak ada ceritanya Tuhan dalam perjanjian lama, Tuhan yang disembah oleh para nabi dari Bani Israel itu mengatakan dia bakal mati menebus dosa. Ini nggak ada konsep seperti ini. Anda boleh cari satu pun ayat, nggak ada gitu loh. Ini murni konsep pagan gitu loh. Bayangkan Tuhan mati, nalar waras manusia mana yang bisa menerima Tuhan mati? Lanjut. Oke, jadi gimana dengan yang tadi? Yang cerai tadi. Mau dilanjutkan enggak? Al-Baqarah sapi betina 230 dengan ulangan 24. Gimana? Mau dilanjutkan? Halo Alayubi. Jadi orang, kalau Anda sudah bercerai dengan istri Anda, lalu Anda mau kembali dia untuk rukun kembali, pemulihan keluarga, Itu pemulihan talak rumah yang tangganya. keberapa? Nah, di Talak dalam yang Islam, keberapa? saya nggak peduli talak 1000, intinya cerai Nah, pisah. ini Kamu dia, tahu kata ini cerai dia. pisah kan? Ini Datanya dia. dibaca. Nggak penting, nggak penting. Kamu mau bilang waduh. talak Ini dia. talak Ini 1000 nggak framing. penting. Kotor ya Nanti seperti kena ini. kau, nanti Tidak kena penting kau. itu talak Mulut 1000. seperti ini. Nggak Itu ada kalau yang kena saya. Bukan ditiduri, Siapa? bukan Kenapa? ditiduri, Kenapa tapi saya? dinikahi kembali Saya sebagai kena apa? mahalil. Mahalil itu. Kamu Waduh, tahu di kau- tafsiran, semua tafsiran mengatakan itu harus berhubungan suami istri. Saya ada di jalan ini, Jol. Semua tafsiran, teman-teman lihat ya, tafsiran Al-Baqarah talak yang 230. keberapa? Kalian Talak yang lihat semua keberapa tafsiran itu? situ ya. Orang yang Itu sudah talak yang diceraikan, keberapa? Coba kamu jawab. intinya Talak yang sudah keberapa? bisa. Saya nggak peduli dengan talak 1000. Nah, Kita ini berbicara dia, cerai. jongor-jongor Cerai, penipu kamu tahu begini. cerai pisah kan? Kamu tahu kata Model- cerai pisah kan? Ini Kata cerai model penipu congornya seperti ini. Udahlah, sudah semua nggak diam, usah Pak. framing. Tunggu semua Karena kalian keturunannya. nggak mau mendengar. Ya, jadi aduh, aku kadang bingung ya melihat teman-teman ini kalau diskusi, dan kita tahulah kalau yang namanya Polikardus itu datang bukan ingin mencari kebenaran, tapi ya kerjanya cuman membuat teman-teman muslim emosi ya, dan ngapain kita terpancing? Ya ngapain kita terpancing? Karena